Cerita bermula dari seorang pria misterius memberi segepok uang kepada seorang kakek-kakek. Lalu kakek-kakek itu memberitahu keberadaan barang yang pria itu cari, yang mana ada di belakang toko di dalam bagasi mobil. Saat memberitahu, Oleg, si kakek tua itu dihabisi lalu mati tergeletak. Pria misterius itu meninggalkan Oleg beserta uangnya lalu membakar semuanya. Tak lama ia pun mengambil barangnya di bagasi yang berisikan koper hitam dan sehelai kain merah. Scene beralih kepada tokoh utama yang bernama Kopek yang tidur bersama pacarnya Nora. Kopek ini adalah pria yang sangat sayang kepada pacarnya, yang mana Nora ini sedang hamil. Namun Kopek merasakan dirinya belum pantas menjadi seorang ayah, dikarenakan dia merasa harusnya ketika ia sudah memiliki anak, dirinya sudah mapan subur, kaya raya, dan makmur. Di satu sisi Nora yang tulus tidak mau Kopek berpikir seperti itu, namun pacarnya hanya ingin Kopek mempertimbangkan keinginannya untuk masuk kembali ke akademi polisi, yang mana itu adalah keinginan Kopek sedari dulu. Di sini Kopek berpikir pesimis karena dulu dia pernah daftar sekali di akademi, namun sayangnya malah rungkat. Menjelang pagi hari, Kopek dan Nora pergi bekerja bersama-sama menggunakan bus, yang mana mereka bekerja di maskapai penerbangan. Hari itu yang dijalani Kopek adalah hari yang sangat sibuk di bandara karena akan ada banyak orang-orang yang pulang ke rumah untuk merayakan malam Natal bersama para keluarganya. Di sini Kopek bekerja sebagai orang yang mengecek isi dalam koper orang-orang yang ingin melakukan penerbangan dengan cara menggunakan alat yang bernama X-ray. Apabila ada benda yang berbahaya, Kopek tidak akan melepaskan orang tersebut untuk melakukan perjalanan. Pagi itu akan ada 200.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan. Kopek dan petugas lainnya akan melakukan pekerjaan itu untuk mengecek barang bawaan penumpang. Di sini Kopek berkumpul bersama yang lain untuk diberi arahan cara agar bisa membedakan paspor yang asli ataupun yang palsu. Setelah rapat selesai, Kopek menemui atasannya untuk meminta kenaikan gaji karena Kopek tahu saat nanti dia sudah menjadi seorang ayah, dia akan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Atasannya sempat menolaknya, akan tetapi karena kegigihan Kopek, akhirnya dia bisa menaikkan gajinya. Namun di sini Kopek harus berada di posisi yang cukup penting, yaitu sebagai ketua konveyor. Saat sudah sepakat, akhirnya Kopek bekerja di posisi tersebut hari itu. Di dekat bandara, seorang pria sedang menyekap tahanan di dalam mobil van. Lalu dia meretas CCTV bandara untuk mengecek orang-orang yang bertugas di konveyor, yang mana ketika dicek orang itu bukanlah target yang mereka cari, melainkan malah si Kopek. Karena beda orang, mau gak mau orang asing itu mencari seluruh data Kopek dan menyuruh orang suruhannya untuk mencari data sebagai senjata untuk memperalat Kopek. Saat bekerja, Kopek diberikan sebuah earphone oleh seorang wanita. Lalu Kopek pun mengambilnya, dan saat ingin menaruh earphone itu ke dalam loker, Kopek mendapatkan pesan melalui handphone, yang mana ia harus segera memasang handset itu ke telinganya. Hello? Awalnya Kopek terlalu pede bahwa ini hanyalah orang yang iseng aja kepada dirinya. Namun ketika penelpon asing itu mengetahui kehidupan pribadi Kopek, rumahnya, dan pacarnya, Kopek akhirnya mendengarkan. Ternyata orang asing itu hanya ingin Kopek meloloskan sebuah koper dari pemeriksaan. Sempet curiga, Kopek di sini mendengarkan percakapannya di telepon dan sambil memerhatikan orang-orang di sekitar dengan tujuan supaya ia bisa tahu siapa yang menelpon, lalu ia bisa menangkapnya. Beberapa menit kemudian Kopek ingin meminta bantuan, lalu ia menelepon 911 sebagai nomor darurat. Saat ingin mengangkat, orang asing itu langsung tahu, lalu meminta Kopek untuk menutupnya dan menaruh teleponnya ke dalam loker barang hilang. Karena jika Kopek melanggar lalu mengangkat telepon dari 911, Nora, pacarnya, akan ditembak menggunakan senapan. Akhirnya Kopek menurutinya dan menaruh teleponnya. And the safer you and Nora will
be. Di tempat lain, ada seorang detektif menelusuri tempat kejadian perkara kebakaran yang terjadi di Los Angeles, yang mana tempat ini adalah tempat teroris melakukan transaksi sebuah koper yang mana isinya masih belum diketahui. Di sana ditemukan dua orang mayat yang bernama Oleg dan juga keponakannya Yuri Balakin. Di tempat kejadian ditemukan sebuah bukti peluru dan sebuah jam tangan, yang mana di dalam jam tersebut ada sebuah alat penyadap yang nantinya akan diteliti oleh detektif. Siapa tahu di dalam penyadap tersebut masih ada rekaman yang bisa dijadikan bukti untuk investigasi. Nopek dan juga orang yang menyanderanya masih dalam perbincangan di telepon. Kocaknya mereka malah cucur hane alias curhat tentang liburan. Nopek bercerita ia sama sekali tidak menyukai liburan, sementara orang yang diajak telepon menurutnya liburan apalagi Natal sangat berarti baginya dan juga keluarganya. Di sela-sela lagi curhat, Kopek memiliki sebuah ide untuk meminta pertolongan. Ia berpura-pura mengobrol sambil merekam kejadian yang ia alami melalui smartwatch yang ada di tangannya. Namun sayangnya hal yang dilakukan Kopek masih ketahuan dikarenakan ada CCTV yang memantaunya dari jauh. Akhirnya Kopek menaruh jam tangannya ke dalam loker barang hilang agar tidak ada kejadian hal yang tidak diinginkan. Are you sure because you've been lying to me that your parents live and Di tempat lain, detektif bertemu orang yang akan memperbaiki alat penyadap. Akan tetapi, isi dari suara penyadap itu tidak terdengar begitu jelas. Namun di sini diketahui oleh orang yang dibunuh adalah orang yang sering menjual senjata ke Rusia. Namun detektif merasa ini sebuah hal yang janggal dikarenakan mengapa orang yang bisa disebut pelanggan senjata bisa dibunuh begitu saja. Kembali ke si Kopek, dia bertanya apakah orang yang memperalatnya adalah seorang teroris. Setelah dijawab menurutnya penjahat itu bukanlah seorang teroris, melainkan hanya seseorang yang disewa untuk meloloskan sebuah koper dan membawanya ke dalam pesawat. Akan tetapi Kopek sendiri tidak tahu apa yang ada di dalam koper tersebut. Di tengah obrolan, Kopek melihat seorang wanita menjatuhkan sebuah piring. Kopek langsung menghentikan pemeriksaan koper. Ia melihat kondisi di sekelilingnya dan setelah beberapa saat Kopek langsung bisa mengetahui orang yang selama ini mengajaknya ngobrol di telepon. Orang itu sedang ngemil di ujung tempat Kopek bekerja. Kopek langsung inisiatif memeriksa orang yang mengantri di antriannya. Di sini Kopek cukup pintar. Dia menuliskan sebuah pesan di sebuah paspor yang mana isinya adalah petunjuk keberadaan orang yang selama ini menyanderanya. Paspor itu diberikan kepada security untuk dicek dengan alasan paspor palsu. Namun tak lama setelah itu orang yang menjadi target Kopek tiba-tiba menghilang dan malah ada security lain yang mengalami kecelakaan. Orang asing itu langsung mengambil paspor yang berisikan pesan ancaman yang dialami Kopek. Melihat hal itu, Kopek langsung mengetahui wajah asli siapa yang selama ini menelponnya. Di tempat istirahat, Kopek merasa syok melihat security lain mengalami kecelakaan. Namun tak disangka orang yang selama ini Kopek cari ternyata ada di depannya. Penjahat itu mengatakan security itu telah ia bunuh dan itu adalah akibat apabila Kopek tidak menuruti perkataannya. Ia juga membacakan isi pesan yang ada di dalam paspor itu, yang mana isinya adalah ancaman terhadap dirinya dan juga Nora. Saat Kopek kembali ke tempatnya, ia tidak mengetahui kalau atasannya memindahkan Kopek kembali ke tempat semula di detektor logam dikarenakan ada kejadian pembunuhan di tempat konveyor tempat Kopek tadi bekerja. Atasannya langsung mengganti Kopek dengan orang lain. Kopek pun langsung mencari cara agar dia bisa kembali bekerja di konveyor dikarenakan ia diperintahkan si penjahat untuk kembali ke konveyor sebelum koper pemilik orang asing itu melewati X-ray. Kopek pun langsung berinisiatif mengambil alkohol dan mencampurkannya dengan kopi. Lalu ia menukar kopinya dengan kopi milik penjaga yang menggantinya di konveyor. Mengetahui hal itu, si penjahat langsung membantu Kopek dengan cara memberitahu atasan Kopek bahwa orang yang menggantinya di konveyor sedang mabuk dan itu dilarang saat bekerja, apalagi di area yang cukup penting. Orang itu langsung dipindahkan dan Kopek berhasil kembali ke konveyor. Ethan, you're back on 4.
Di sini Kopek langsung diberitahu orang yang membawa pesanan milik si penjahat. Orang itu memakai topi berwarna merah dan membawa koper hitam yang diikat dengan tali pita merah. Saat melalui pemeriksaan, koper itu terdeteksi 99% mengandung bahan kimia dengan tingkat ancaman yang sangat tinggi, yaitu sebesar 99%. Wow. Di saat bersamaan, detektif juga tidak menyerah. Ia masih menyelidiki suara rekaman yang ada di penyadap yang sebelumnya ia temukan, dan ia menemukan sebuah kata Novichok yang mana itu adalah senjata paling mematikan yang ada di Rusia. Barang itu memiliki 8 kali lebih mematikan dari gas berbahaya, dan barang itu merupakan senjata yang dijuluki cara sains menciptakan pembunuh. Mengetahui hal itu, detektif langsung menghubungi Departemen Keamanan. Saat tahu koper itu berisikan bom kimia paling berbahaya, Kopek langsung muntah, dan tak lama orang asing itu kembali menemui Kopek. Kopek pun meminta agar dirinya dibebaskan karena sudah memenuhi keinginannya. Namun karena koper itu belum masuk ke dalam pesawat dan lepas landas, Kopek pun masih dalam pengawasannya. Dengan kata lain, masih disandra. Almost done. Departemen Keamanan pun datang menemui Detektif Cole. Di sini, Detektif Cole ingin mengadakan darurat militer terhadap ancaman yang terjadi. Namun sayangnya itu tidak bisa dilakukan karena petunjuk yang ada hanya sedikit. Sesaat setelah itu, ada kabar jika layanan medis darurat menerima panggilan pada pukul 10 pagi dan nomor itu terdaftar ke petugas TSA sebagai pria yang bernama Ethan Kopek. Ethan Kopek. Saat jam makan, Kopek dan pacarnya Nora sedang membicarakan liburannya ke Tahiti. Namun Kopek hanya diam mengingat rasa bersalah yang ia lakukan karena meloloskan bom kimia yang mana bom itu bisa meledakkan 250.000 orang yang ada di dalam pesawat. Tell her. Take a risk, Ethan. I gotta get back, but Detektif Cole merasa ada yang janggal. Security yang terbunuh di area kerja Kopek 2 jam yang lalu mati karena serangan jantung. Ditambah pria mana yang berusia 30 tahun seperti Kopek mematikan handphone setelah melakukan panggilan darurat. Dan akhirnya detektif ingin menemui Kopek ditemani petugas Departemen Keamanan yang bernama John. Para polisi akhirnya di sini berdatangan memeriksa kondisi di dalam bandara. Mereka memeriksa barang secara acak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Polisi juga meminta semua jalur bandar ditutup guna untuk mencegah kaburnya tersangka di lokasi. Semua pekerja TSA dikumpulkan berunding untuk melakukan pemeriksaan secara acak sebanyak 50 penumpang yang mana datanya akan dikirim melalui terminal data milik atasannya. Kopek mengetahui hal itu, ia langsung mengambil keputusan, yaitu ia langsung mengambil satu terminal data dan login menggunakan data atasannya. Lalu ia mengganti nama orang lain dengan salah satu nama anggota yang menyandranya, yang mana orang itu adalah orang yang membawa koper berisikan bom kimia. Kopek pun dicurigai telah melanggar aturan. Karena sudah terlanjur, Kopek pun melepaskan telepon itu lalu berlari cepat menemui Nora. Karena Kopek tahu ia telah melanggar aturan, maka satu-satunya orang yang akan dibunuh adalah pacarnya, Nora. Penjahat yang membawa mobil dengan senapannya telah siap akan menembak Nora dari luar gedung. Namun sayangnya, setelah Kopek bertemu Nora, namanya cewek, semua hal butuh penjelasan, bahkan untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan Kopek pun tidak berhasil menarik Nora keluar jangkauan senapan, yang mana laser senapan itu telah menandai Nora dari kejauhan. Dan mau tidak mau, agar Nora selamat, Kopek kembali memasang handset dan melakukan kontak kembali. Lalu ia meninggalkan Nora tanpa alasan. Di toilet, Kopek kembali menanggung akibat dari ulahnya sendiri. Ia dipukuli dan diperingatkan apabila melanggar aturan. Nora kali ini benar-benar tidak akan selamat. Namun di tengah perkelahian, Kopek berhasil mengambil pistol milik si penjahat dan ia meminta agar Nora dibebaskan dan melaporkan dirinya sendiri ke polisi. Akan tetapi orang asing itu tiba-tiba mengaktifkan bomnya melalui ponsel miliknya, yang mana dalam 10 menit bom itu akan meledak dan menghancurkan semua orang
orang yang ada di dalam bandara termasuk Kopek dan juga Nora. Dan mau tidak mau Kopek disuruh untuk menjinakkan bom itu dengan bantuan akan dipandu oleh si penjahat bagaimana cara menghentikan bom itu melalui telepon. Kopek pun langsung berlari menemui atasannya yang sedang menginterogasi salah satu orang yang membawa bom itu. Akan tetapi di sini Kopek diperintahkan untuk menembak atasannya lalu menghentikan bom itu. Kopek pun bimbang, tak tahu apa yang akan dilakukannya. Dan tiba-tiba orang yang membawa bom itu menusuk leher atasan Kopek menggunakan pulpen. Dan tanpa pikir panjang, di sini Kopek langsung menjinakkan bom itu dengan bantuan telepon dari si penjahat. And then lifted out of the case by the Detektif Cole dan John sedang dalam perjalanan menuju bandara. Di sela-sela perjalanan, Detektif Cole mencari tahu latar belakang John yang menurutnya mencurigakan. Dan benar saja, John merupakan orang yang menginginkan salah satu bom kimia. Ia juga berniat memantau 4 orang penting yang melewati Los Angeles. Dan 4 orang itu adalah marinir dari Arif Jan yang akan bersaksi di depan Kongres soal insiden Aleppo. Mengetahui hal itu, Detektif Cole langsung mencoba menangkap John. Who are you? Di tempat lain, Kopek dan juga Matteo sedang membawa koper ke tempat penyortiran. Namun Matteo diperintahkan untuk segera membunuh Kopek karena apabila tidak dilakukan, istrinya sedang dalam penyanderaan yang akan dibunuh. Dan saat ingin menembak menggunakan peluru terakhir, pistol itu meledak dan Matteo pun mati. Kopek pun langsung mengambil handphone Matteo dan mencoba menghubungi Nora, tetapi tidak diangkat. Lalu Kopek pun menghubungi temannya melalui SMS yang berisikan, "Ini Ethan, penembak menggunakan van putih yang bertuliskan Ready Teddy," dan bawa Nora ke polisi. Mengetahui pertengkaran Kopek dan Matteo, si penjahat langsung mencari ke tempat penyortiran. Ia hendak mengambil koper dengan melacak menggunakan GPS yang sudah menempel di dalam koper tersebut. Dan akhirnya ia menemukan Kopek yang sedang membawa koper itu. Kopek sempat ditembak namun hanya tergores sedikit. Lalu Kopek dengan IQ-nya yang tinggi, ia menukar koper dan memasukkan bom dengan koper lain yang berukuran lebih besar. Dan juga tak lupa dengan tali merahnya. Penjahat itu pun langsung membawa koper dan Kopek masih bersembunyi sambil memastikan koper itu benar-benar dibawa. Di sisi lain, Eddie langsung memberitahu Nora tentang isi pesan yang telah ia terima dari Kopek. Tak lama, mobil van putih bertuliskan Ready Teddy tiba di bandara dan orang yang ingin membunuh Nora langsung mengejarnya. Eddie menyuruh Nora untuk menemui polisi di basement, sementara ia memalingkan perhatian si penjahat dan tiba-tiba Blast the lick right now. Nora pun berlari meminta bantuan polisi di basement, sementara mobil van putih itu masih mengejarnya. Tak lama setelah menabrak, istri dari Matteo yang sedang ditahan melihat borgolnya ingin lepas karena kejadian mobilnya yang tertabrak. Detektif Cole akhirnya tiba di tempat penyortiran. Ia pun langsung bertemu dengan Kopek yang sedang berlari ingin menemui Nora. Namun saat Kopek ingin diborgol untuk diminta kejelasannya, Kopek pun berlari dan hanya memberitahu ciri-ciri penjahat yang selama ini menahannya kepada si detektif. Tak lama saat Nora bersembunyi, ia sempat memukul si penjahat dengan botol minuman. Lalu Nora pun kembali berlari berteriak meminta pertolongan. Kopek yang mendengar Nora sedang berteriak langsung mengejar Nora. Dan ketika mereka bertemu, tiba-tiba pria kacamata itu akhirnya ditembak oleh istri Matteo, Jess, yang sedang ditahan di mobil van, yang mana ia berhasil melepaskan borgolnya lalu menembak si penjahat dengan senapan. Kopek pun menemui Jess dan memberitahu bahwa Matteo telah meninggal. Lalu Jess memberitahu Kopek bahwa Matteo dibelikan 2 tiket penerbangan, yang mana satu ke New York dan satu lagi ke DC. DC?
Sementara di tempat lain, orang yang membawa koper yang berisi bom itu, ia menukar tas miliknya dengan tas milik si cewek yang sebelumnya memberikan Kopek sebuah handset, yang mana tas itu berisikan tiket lain dan juga parasut. Have a safe flight. Di tempat lain, detektif Cole menerima info bahwa Alcott yang sebelumnya ia temui bukanlah orang yang asli. Ia adalah mantan intelijen dan juga orang suruhan yang disewa kontraktor pertahanan yang merupakan penjahat yang harganya sangat tinggi. Si penjahat pun telah memasuki pesawat yang akan terbang ke Washington DC, dan saat ingin menaruh koper, tiba-tiba saja kopernya tidak muat disimpan di kabin dikarenakan kopernya terlalu besar. Dan salah satu pramugari memberitahu jika kopernya terlalu besar, ia meminta agar koper itu ditaruh di kargo pesawat. I can check it for you. No, I promise. Nora dan Kopek langsung melacak keberadaan koper itu yang selama ini telah ia tandai. Setelah di-scan oleh pegawai, koper itu langsung terdeteksi yang mana akan melakukan penerbangan menuju ke Washington DC. Mengetahui hal itu, Nora langsung menghubungi kontak terkait untuk melakukan penghentian penerbangan. Tetapi dengan IQ-nya yang tinggi, Kopek menghentikan Nora karena Kopek tahu jika itu dilakukan, si penjahat akan meledakkan koper itu dari daratan dan semua orang akan tewas. Dan di sini Kopek memiliki insting binatang. Ia berencana akan menjinakkan bom itu di dalam pesawat karena ia tahu ia telah berhasil mencobanya sekali. Lalu Kopek meminta Nora untuk memberitahu kepada detektif bahwa untuk membiarkan pesawatnya lepas landas. Di situasi lain, detektif yang sedang menggali kasus Aleppo yang malah buntu, temannya langsung memberitahu bahwa dalam proses penerbangan ternyata ada orang yang memiliki sedikit penjagaan, yang mana orang itu cukup penting, yang bernama Grace Suarez yang merupakan anggota Kongres. Dan yang lebih anehnya, kantornya memesan tiket pesawat dengan nama samaran, bukan nama aslinya. Diketahui ia adalah perwakilan DTD yang mana Rusia ingin menyingkirkannya dikarenakan Grace hanya akan menghalangi kontraktor pribadi untuk mendapatkan keuntungan pendanaan dari Kongres. Kopek dengan kekuatan emblem sprint, ia langsung berlari ke pesawat untuk menghentikan bom. Saat detektif sedang menelepon untuk menghentikan pesawat, Nora langsung menemuinya lalu meminta agar membiarkan pesawat itu lepas landas dengan alasan yang cukup masuk akal. Dan akhirnya detektif itu pun membiarkan pesawat itu terbang. Dan akhirnya Kopek telah memasuki kargo pesawat. Lalu ia pun langsung mencari koper yang berisikan bom itu untuk dijinakkan. Setelah mencari, akhirnya Kopek menemukan koper itu dan mencoba menjinakkan bom kimia yang ada di dalamnya. Setelah bom dalam keadaan mode manual, si penjahat langsung mengetahuinya dan ia mendatangi Kopek di bawah pesawat. Saat mereka mau bertemu, tiba-tiba mengetahui ada suara tembakan, pesawat langsung kembali ke landasan. Kopek yang berada di dalam dengan kejeniusannya menaruh koper itu ke dalam sebuah lemari. Lalu tiba-tiba Kopek pun turun dari pesawat dan ia selamat. Setelah beberapa hari atas aksinya yang begitu heroik, Kopek diangkat jadi petugas polisi, yang mana itu adalah keinginannya sedari dulu, dan film pun selesai. Menurut kalian, apa pesan yang bisa diambil dari film ini? Coba komen di bawah.